Santapan Harian Sabtu 6 Desember 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-17, ayat 14 hingga ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Kasih, mampukanlah kami untuk memahami firman-Mu saat ini. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami bertelut. Amin. Ulangan 17 ayat 14-20. Apabila engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan mendudukinya serta tinggal di sana, kemudian engkau berkata, Aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa di sekelilingku. Maka hanya raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang boleh kau angkat atasmu. Dari antara saudaramu lah harus kau angkat raja atasmu. Tetapi engkau tidak boleh mengangkat atasmu orang asing yang bukan saudaramu. Hanya saja, janganlah raja itu memperbanyak jumlah kudanya dan janganlah ia membawa bangsa ini kembali ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, jangan sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Jangan ia memperbanyak jumlah istrinya supaya jangan hatinya menyimpang. Jangan pula ia terlalu memperbanyak jumlah emas dan peraknya. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Kitab itu harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya, agar ia belajar takut akan Tuhan Allahnya, berpegang pada segala perkataan hukum dan ketetapan ini, serta melakukannya. Dengan demikian, ia tidak akan bersikap tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, atau menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar ia lama memerintah, ia dan anak cucunya di tengah-tengah Israel. Sahabat Santapan Harian, menjadi pemimpin memiliki dua sisi. Kebahagiaan karena dipercaya dan kesadaran akan tanggung jawab karena ada tantangan besar. Sebagai umat milik Allah, kita memerlukan tuntunan Tuhan untuk menjalankan tugas dengan baik dan mewaspadai godaan. Melalui kesaksian dalam Alkitab, kita dapat melihat perjalanan bangsa Israel dengan segala dinamikanya. Pada satu titik sejarah, bangsa ini meminta agar dipimpin oleh seorang raja seperti bangsa lain di sekitar mereka. Allah mengerti bahwa tidak mudah untuk menjadi seorang raja dengan segala tanggung jawabnya, apalagi menjadi raja yang taat serta setia kepada Allah. Maka Tuhan menetapkan sejumlah syarat bagi para pemimpin Israel tersebut. Syarat yang utama adalah bahwa hanya raja yang dipilih oleh Tuhan yang berhak memerintah Israel. Hal ini guna mencegah pengkultusan bahkan pengilahian raja yang biasa dilakukan oleh bangsa lain di sekitar Israel. Hanya Allah sajalah penguasa di atas segala penguasa. Raja pun tunduk kepada Allah. Raja yang kelak akan dipilih haruslah seorang pribadi pembelajar yang tekun memegang firman Allah. Dengan lugas dikatakan bahwa ia harus menyalin dan membaca kitab suci seumur hidupnya agar ia belajar taat akan Tuhan. Pedomannya dalam memerintah adalah ketetapan Tuhan semesta. Raja Israel juga harus memiliki pengendalian diri, tidak tergoda akan harta, kekuasaan, atau hawa nafsu lainnya.
Mudah sekali bagi orang yang merasa berkuasa dan memiliki segalanya untuk dibutakan karena kuasanya dan merasa berhak memperoleh serta melakukan segala sesuatu. Marilah kita menjadi pemimpin-pemimpin yang menundukkan diri sepenuhnya kepada Allah. Mari kita menghindari segala kesombongan dan tekun menghidupi firman-Nya dalam hidup kita. Sebagai pemimpin, penting untuk kita miliki pengendalian diri dan tidak dibutakan oleh kuasa yang sejatinya adalah tanggung jawab dari Allah. Selamat berproses menjadi pemimpin yang baik. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kesempatan untuk memimpin di tengah masyarakat. Ajarlah kami menjadi pemimpin yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang memimpin dengan kasih, kepedulian, keadilan, dan integritas. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.